Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan sekarang kita masuk di hadis yang ke-41. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Qala syekhu kata Imam Nawawi, beliau mengatakan, dan syekh, yaitu yang dimaksudkan dengan syekh itu yaitu pengarang kitab Al-Hujjah. Nanti saya sebutkan. Qala syekh, dan syekh rahimahullah ta'ala, beliau berkata, hadithun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Rawainahu fi kitabil Hujjah. Kami meriwayatkan hadis ini dari kitab Al-Hujjah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Sedikit kita bicara masalah hadithiyah, berkaitan masalah hadis. Imam Nawawi di sini beliau mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Kami meriwayatkan dari kitab Al-Hujjah. Kitab itu, nama aslinya kitabnya itu Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Kitabnya namanya Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Itu beliau. Sehingga ketika Imam Nawawi mengatakan qala Syekh, Syekh berkata, yaitu syekhnya itu namanya Abdul Fattah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Dan di sini, yaitu kitab ini, yaitu kitab Al-Hujjah, itu kata para ulama, ya tadammanu dzikra usuluddin ala qawaidi ahlil hadithi wa sunnah. Kitab yang disusun untuk menjelaskan usul agama. Usul agama itu masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama dalam masalah akidah, tetapi disusun sesuai dengan kaidah hadis, yaitu menggunakan poinnya itu judul kemudian hadisnya, poin kemudian hadisnya. Jadi di sini kata beliau, kata Imam Nawawi, beliau mengambil ini dari kitab Al-Hujjah. Hadis ini itu juga disebutkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Arba'in. Jadi Imam Nawawi itu dulu pernah saya sebutkan di muqaddimah kita belajar kitab Arba'in. Imam Nawawi itu hanya mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Sehingga ulama-ulama sebelumnya itu mereka banyak yang mengarang kitab namanya Arba'in. Arba'in itu apa? Kumpulan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan pondasi agama, sekitar 40-an hadis. Kalau Imam Nawawi itu menulis sampai 42. Kalau yang kita pelajari nanti itu sampai 50, ditambahi sama Imam Ibn Rajab. Sehingga banyak. Maka itu beliau Imam Nawawi itu mengikuti Imam Abu Nuaim, termasuk dalam penyebutan hadis ini. Termasuk dalam penyebutan hadis ini itu beliau mengikuti Imam Abu Nuaim. Kemudian di sini beliau mengatakan ini hadis ini hadis yang hasan dan sahih. Kemudian beliau mengatakan kami riwayatkan di kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
Nanti para ulama mengatakan hadis ini itu adalah hadis yang ma'lul, hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemahnya parah. Jadi istilahnya itu parah, dhaifnya itu parah. Sehingga ucapan Imam Nawawi yang mengatakan hadisnya itu sanadnya sahih itu dikritiki oleh para ulama. Kenapa hadis ini adalah hadis yang lemah? Yaitu kenapa Pak hadis ini itu lemah? Sebagian ulama mengatakan karena muara hadis ini itu banyak jalan. Ini supaya tergambar kepada kita sedikitlah, kita itu nanti bisa tergambar ilmu hadis itu kayak apa. Jadi hadis ini itu punya banyak jalan. Jalannya itu banyak, yaitu sanadnya itu banyak. Tapi semua sanad itu sumbernya atau menuju kepada satu orang. Sehingga kalau diteliti semua sanadnya itu pasti muaranya ke satu orang. Yaitu satu orangnya itu siapa? Satu orang itu namanya Nu'aim bin Hammad al-Marwazi. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadithun, innahu hadithun yatafarradu bihi Nu'aim bin Hammad al-Marwazi. Ini adalah hadis di mana ini merupakan hadis milik pribadinya Nu'aim bin Hammad al-Marwazi, di mana ulama yang lain nggak punya. Ini namanya tafarrud. Tafarrud itu hanya dia yang punya. Sehingga nanti semua itu mengambil ilmu itu semuanya muaranya dari dia. Semua sanadnya itu kembali kepada dia, kepada Nu'aim bin Hammad al-Marwazi. Akhirnya nanti para ulama itu meneliti siapa dia. Diteliti tentang namanya ilmu rijal, ilmu yang meneliti tentang biografi seseorang. Nu'aim bin Hammad itu para ulama mengatakan wa in kana wathaqahu jama'atun minal a'immah. Dia itu seseorang yang mana banyak para ulama itu memberikan rekomendasi. Di tauthik, tauthik itu berarti dia itu gelarnya thiqah. Thiqah itu berarti hadisnya itu sahih. Wa kharraja lahul Bukhari. Bahkan Imam Bukhari itu beliau mengeluarkan sebuah riwayat dari Imam Nu'aim bin Hammad. Sehingga nanti berarti Imam Nu'aim bin Hammad itu termasuk salah satu gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu sampai mengeluarkan sebuah riwayat dari dia. Dan kalau Imam Bukhari gak main-main. Tapi kenapa para ulama itu kok tauthik mentauthik beliau? Sampai Imam Bukhari menyebutkan di dalam hadis dalam kitabnya. Maka para ulama mengatakan fa inna a'immatal hadis kanu yuhsinuna bihidzan. Dahulu para ulama al-hadis itu yaitu para ulama al-hadis itu mereka itu dulu husnudzon kepada beliau, kepada Imam Nu'aim bin Hammad. Kenapa husnudzon? Li sholabatihi fi sunnah, karena kuatnya beliau dalam berpegang kepada sunnah. Wa tashaddudihi fi raddi ala ahli ahwa, dan kerasnya beliau dalam membantah orang-orang ahlul bidah. Sehingga apa? Karena terkenalnya dengan pembelian beliau terhadap sunnah, akhirnya banyak ulama itu yang husnudzon, sehingga beliau itu dianggap orang yang thiqah riwayatnya. Tetapi ketika diteliti, rupanya beliau itu banyak kelirunya dalam menyampaikan riwayat. Wa kanu yunsibunahu ila annahu yahim, yaitu para ulama itu mengkritiki beliau, kata yaitu Imam Ahmad itu, sampai beliau itu sering lupa dalam menyampaikan riwayat, itu sering lupa. Wa yushabbah alaihi fi ba'dil ahadits, dan sebagian hadis yang beliau sampaikan itu rancu. Rancu itu enggak jelas, terkadang ini campur dengan hadis sana, ini campur dengan hadis sana. Falamma kathura uthuruhu ala manakirihi, maka ketika dicek, diteliti, rupanya dia itu riwayatnya banyak yang kacau. Banyak riwayat yang kacau, banyak riwayatnya yang campur baur. Akhirnya hakamu alaihi bidhafi, para ulama menjuluki atau menghukumi dia itu sebagai orang yang dhaif. Farwa Saleh bin Muhammad al-Hafidh,
Imam Saleh bin Muhammad Al-Hafidh, beliau menyebutkan ucapan Imam Ibnu Ma'in. Annahu su'ila anhu, Imam Ibnu Ma'in ditanya, bagaimana tentang Imam Nu'aim bin Hammad? Beliau mengatakan laisa bisyai, tidak dianggap. Hadis yang dia sampaikan tidak dianggap. Walakinnahu sahibu sunnah, tetapi beliau adalah ulama ahlu sunnah. Yaitu kalau masalah ulamanya, ya beliau ulama ahlu hadis, ahlu sunnah. Tapi kalau dia menyampaikan riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Sehingga ulama itu membedakan antara ilmu riwayat. Terkadang ulama itu terkenal dalam masalah fikih, tapi dalam masalah riwayat hadisnya dhaif. Seperti Imam Abu Hanifah. Mengakui para ulama semua tentang kehebatan Imam Abu Hanifah, luar biasa dalam masalah fikih. Tapi kalau dalam masalah hadis, sebagian menjuluki dia itu termasuk yang dhaif. Demikian juga Imam Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad dalam masalah sunnah, masalah akidah luar biasa, termasuk ulama akidah. Tapi kalau menyampaikan riwayat hadis, maka beliau itu dhaif. Maka kata Imam Yahya bin Ma'in, beliau mengatakan laisa bi syai' walakinnahu sahibu sunnah. Beliau itu adalah ulama ahlu sunnah. Berkata Imam Saleh, wa kana yuhadditsu min hifdhihi. Apa yang membuat hafalan beliau itu kacau? Karena beliau itu menyampaikan hadis dari hafalannya. Yaitu biasanya nanti ulama-ulama yang tidak punya kitab sebagai rujukan dalam menyampaikan ilmu, dia mengandalkan hafalan, itu nanti biasanya itu sering hafalannya itu pudar. Maka beliau mengatakan kana yuhadditsu min hifdhihi wa indahu manakir katsirah la yutaba 'alaiha. Ketika beliau itu berpangku kepada hafalan, akhirnya hadisnya kacau, sehingga nanti banyak hadis-hadis yang mungkar, maka setelah itu hadisnya ditolak. Dan nanti banyak ucapan ulama-ulama jarh wa ta'dil, banyak sekali. Intinya, maksudnya di sini itu yang perlu kita sebutkan di sini bahwa hadis ini ketika Imam Nawawi mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya itu sahih, itu dikritiki oleh para ulama. Dan banyak para ulama yang mengatakan hadis dengan lafaz seperti ini itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Nanti ada beberapa sebab, diantaranya karena ini termasuk tafarrudnya, yaitu riwayat yang khusus dikeluarkan oleh Nu'aim bin Hammad, seorang ulama besar al-hadis, tetapi beliau dalam masalah hadis, yaitu menyampaikan riwayat itu, beliau itu dhaif. Dan ulama zaman dulu itu fahami di sini. Kita kalau bicara masalah hadis itu, kita bukan bicara masalah orang itu soleh, orang itu takwa, orang itu mukmin, orang itu baik atau tidak. Bukan masalah itu. Ketika berbicara masalah hadis, ulama-ulama hadis itu mereka bicara orang itu hafalannya itu kuat enggak, terpercaya atau tidak hafalannya itu. Jadi masalah itu. Sehingga tidak semua orang yang soleh, orang yang amanah, orang yang rajin ibadah dalam masalah ilmu itu bisa diambil ucapannya. Oleh itu kata Imam Malik, beliau mengatakan di Madinah ini, di Masjid Nabawi ada 60 orang yang Masya Allah ketakwaan mereka, solehnya, amanahnya luar biasa. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang boleh diambil ilmunya. Kenapa? Karena laisa min ahli hadis. Karena mereka itu apa? Tidak menghafal apa yang diucapkan gitu. Maksudnya itu dia tidak kokoh hafalannya, sehingga terkadang menyampaikan sesuatu itu rancu gitu loh. Maka di antara kata Imam Malik itu, kamu jangan mengambil ilmu nanti dari 4 orang. Karena ada 4 orang yang tidak boleh kita ambil ilmunya. Yang pertama, sahibu bid'atin yad'u ila bid'atihi. Orang ahlul bidah yang dia itu menyeru kepada bid'ahnya, sehingga menyampaikan hadis itu yang menguatkan bid'ahnya, nggak boleh diambil. Kemudian yang kedua, orang safih, orang yang bodoh gitu, sehingga ngomongnya nggak jelas gitu. Dia siapa gurunya, ilmunya dari mana, nggak jelas, nggak bisa diambil. Kemudian yang ketiga, rojulun ma'rufun bil kadzib, orang yang dia itu terbiasa dusta ketika ngobrol biasa. Jadi misalkan kita ada orang kalau ngobrol, itu kalau ngobrol biasa kayak gini sukanya itu candanya itu dusta gitu loh. Orang seperti ini nggak dianggap lagi ucapannya, apalagi kalau dia menyampaikan sebuah riwayat.
Walaupun apa kata Imam Malik? Walaupun saya tidak menuduh dia itu dusta atas nama Rasulullah, tapi dia berani dusta sama manusia, itu sudah gak diterima lagi ucapan dia kalau membawakan riwayat. Kemudian yang keempat kata beliau, rojulun abidun, seorang ahli ibadah, solehun, orang yang soleh, orang yang bertakwa, jika dia tidak menghafal apa yang dia ucapkan. Itu nanti hafalan itu ada dua. Ada hafalan dengan dzakirah, yaitu dhabtus sadri, hafalan dengan hati, dengan ya hafalan kita itu. Kemudian yang kedua, hafalan itu dengan kitab, namanya dhabtus sutur dan dhabtus sudur. Jadi ada sudur, ada sutur. Kalau sudur itu hafalan di dalam hati. Kemudian yang kedua, dhabtus sutur. Sutur itu berkaitan dengan tulisan. Dia punya buku yang menjadi rujukan dia. Nah, jadi maksudnya di sini intinya ulama al-hadis itu mereka hanya bicara ini orang bisa diambil hadisnya atau tidak. Sehingga mereka nanti itu punya alat ukur, punya alat tes. Dan ulama-ulama itu biasa mengetes manusia. Nanti untuk mengatakan apa? Oh ini dhaif. Oh ini kuat hafalannya, itu ada alat tesnya mereka itu. Walaupun apa? Yang dites itu adalah ulama Ahlussunnah. Sehingga bukan berarti ketika kita katakan orang ini dhaif, hadisnya nggak bisa diterima, oh berarti dia itu sesat. Bukan bicara masalah sesatnya itu. Kalau nanti bicara masalah sesatnya, bukan ulama al-hadis yang berbicara ulama akidah. Dan itu beda lagi pembahasannya. Ya terima paham ya. Jadi ketika misalkan ulama al-hadis saling mengkritik mereka, buat diskusi dan yang lainnya, mereka itu tetap satu akidah mereka itu. Bukan berarti mereka itu berbeda. Akhirnya yang satu menjuluki dhaif, akhirnya oh berarti sesat orang itu. Enggak, mereka bukan bicara masalah sesatnya. Tapi ulama hadis itu mereka bicara tentang orang ini kalau meriwayatkan riwayat layak untuk diterima atau tidak. Dan itu enggak main-main. Zaman dulu seleksinya itu ketat sekali itu. Zaman sekarang udah hilang. Zaman sekarang hilang. Makanya itu kenapa zaman sekarang itu semua kabar itu enggak ada yang jelas. Beritanya hoax semua sekarang itu. Karena kalau kita itu kan menyampaikan sebuah cerita atau kita menukilkan ucapan seseorang, itu kan kita nggak menukilkan lafadznya itu. Misalkan kita cerita sama teman, oh si A itu ngomong kayak gini. Pertanyaan, kamu itu memang hafal ucapannya nggak? Ya enggak, maksudnya itu seperti ini, maksudnya siapa? Pemahaman siapa itu? Kan pemahaman kamu kan gitu. Pemahaman kamu belum tentu seperti itu benar kan gitu. Sehingga apa? Sehingga zaman sekarang itu terjadinya fitnah itu kenapa? Karena yaitu jeleknya penukilan. Yaitu saya menukilkan sesuatu itu dengan pemahaman saya sendiri. Kalau zaman dulu nggak diterima itu. Penukilan seperti itu dhaif semua kita ini. Kalau zaman dulu itu harus lafadz. Si fulan, qala fulan, beliau itu mengatakan seperti ini. Jadi lafadznya itu benar-benar dihafal sama mereka itu. Sama ulama-ulama al-hadis itu. Sehingga terjaga sekali itu. Sabdanya Rasulullah itu benar-benar terjaga. Kenapa? Karena ulama itu mereka menjaga lafadznya. Sampai terkadang itu ada beberapa riwayat walaupun masuk di Sahih Bukhari Muslim itu dikritiki oleh para ulama. Kenapa? Karena kebalik. Gara-gara masalah lafadznya itu. Lafadznya itu kebalik. Itu saja menjadi dhaif loh. Seperti Rasulullah ketika bicara tentang 7 golongan yang dinaungi sama Allah Ta'ala itu, kan diantarakan rajulun tasaddaqa bisadaqatin, orang yang bersodakoh dengan sebuah sodakoh, fa'akhfaha, kemudian disembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kiri tidak tahu yang disodakohkan oleh tangan kanannya. Itu lafadz yang saya seperti ini. Ada sebuah lafadz itu kebalik, sampai tangan kanan tidak tahu apa yang disodakohkan oleh tangan kirinya. Kan kebalik itu. Bagaimana para ulama menghukumi? Dhaif. Dhaif gara-gara kebalik. Padahal kebalik cuma sedikit gitu. Contoh lagi misalkan riwayat Muslim, ketika Rasulullah membicarakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena hadis yang mu'tamad itu yang saya itu alladzina la yastarqun, orang yang tidak minta ruqyah, yastarqun lafadznya itu. Wala yaktawun, tidak mengobati dengan cas besi panas, kai. Wala yatatayyarun, tidak menganggap sial. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhannya mereka tawakal. Di lafadz Muslim
itu lafadznya bukan yastarkun. Yastarkun itu minta ruqyah, tapi lafadznya yarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Yastarkun dengan yarkun, cuma bedanya sin dan tak tambahan itu. Kata para orang mengatakan apa? Lafadznya Muslim dhaif. Coba kan, bedanya cuma sedikit itu. Nah itu apa, zaman dulu itu lafadz itu sangat dijaga. Sehingga apa, penukilan itu penting. Kalau zaman sekarang kan tidak, maka terjadinya fitnah di mana-mana. Itu kenapa? Karena orang yang mengabarkan sebuah kabar atau menukilkan sebuah ucapan itu semuanya dengan pemahaman dia semua. Ya, pemahaman orang, pemahaman kita yang mendengar. Namanya pemahaman kita itu tergantung Anda lagi senang sama orang itu atau tidak. Kalau Anda senang, ya Masya Allah lah itu loh, difahamkan atau dimanakan dengan yang baik. Kalau lagi nggak senang, maknanya jelek semua kan itu. Sehingga rusak penukilan sama sekali, itu rusak. Maka itu ilmu hadis yang sekarang sudah nggak ada. Ilmu riwayat. Kenapa? Karena lemahnya kita dalam penukilan. Nah, jadi intinya, maksudnya di sini sebagai gambaran kepada kita bahwa ilmu riwayat itu nggak main-main. Dan itu kata para ulama itu ilmu riwayat hadiah yang Allah berikan hanya kepada umat Islam. Selain itu nggak ada. Sehingga orang Kristen, orang Yahudi, mereka nggak punya namanya riwayat. Sehingga mereka tidak ada cara bagaimana cara mereka kembali kepada ucapan Nabi mereka. Coba kalau mereka mau kembali, misalnya orang Kristen, saya pengen kembali kepada Nabi Isa. Bagaimana caranya? Nggak bisa. Semuanya berita hoax semua. Kalau kita ada, kita mau kembali kepada Rasulullah, bisa nggak? Bisa. Bisa, karena semua riwayatnya ada. Nanti diteliti, ada yang dhaif, ada yang sahih, itu semuanya ada. Nah itu alhamdulillah kita itu diberikan hadiah itu. Maka itu sebagai apa? Itu sebagai cara Allah itu menjaga agama. Karena Allah sudah bersumpah, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan peringatan, yaitu Al-Quran. Para ulama juga mengatakan demikian juga hadis. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami akan menjaga. Allah menjaga Al-Quran dengan apa? Allah menjaga Al-Quran itu dengan penghafal Quran. Walaupun apa? Walaupun penghafal Quran itu nggak bisa bahasa Arab. Coba kita orang Indonesia ini, kalau seandainya ada imam baca Al-Fatihah keliru, bisa dibenarkan. Yang membenarkan itu bahasa Arab saja nggak tahu itu, tapi mereka bisa. Kenapa? Karena hafalan Quran itu terjaga. Dan kenapa kok terjaga? Karena bahasa Arab nggak berubah. Dan itu hikmahnya Allah. Kenapa? Semua bahasa itu akan berubah kecuali bahasa Arab. Ya, bahasa Jawa saja berubah. Kita kalau dengar wayang, padahal wayang itu kan belum sampai ribuan tahun kan itu. Itu saja sudah kita nggak paham, padahal kita orang Jawa. Bahasa Indonesia itu tahun kemerdekaan dengan kita belum genap setahun, 100 tahun. Itu sudah berubah juga. Jakarta tulisannya sudah berbeda. Sehingga apa? Bahasanya Napoleon Bonaparte, Inggris, orang Inggris sekarang nggak paham itu. Bahasa apa itu? Kecuali bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kita membaca Al-Quran sampai sekarang lafadznya bisa paham kita itu. Kenapa? Karena bahasanya nggak berubah. Itu cara Allah menjaga Al-Quran. Terus bagaimana cara Allah menjaga hadis? Allah menjaga hadis itu dengan ilmu riwayat. Menjaga hadis itu dengan ilmu riwayat sehingga terjaga. Maka itu Allah itu sudah memberikan jaminan bahwa kelompok yang selamat di atas kebenaran itu sampai hari kiamat masih ada. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadzalahum, man khalafahum wala man khadzalahum. Tidak akan membuat gentar orang-orang yang mencaci mereka dan fitnah mereka sampai datang putusan Allah Ta'ala. Ini golongan ini terus akan ada. Kenapa mereka masih ada? Karena sumber yang murni dari agama kita itu masih ada. Nah, tinggal kita mau belajar atau tidak. Nah, sekarang kita masuk di hadis. Rasulullah SAW di sini kalau masalah hadisnya itu hadisnya itu maknanya banyak pendukungnya. Yaitu banyak hadis-hadis yang mendukung tentang mana hadis ini itu banyak. Nah, itu diantara contohnya misalkan Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sampai saya lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada semua manusia. Jadi kalau makna hadis ini itu didukung oleh banyak sekali dalil. Tapi kalau lafadznya kita katakan tadi lafadznya itu dhaif.
Terkadang maknanya benar, tetapi lafadznya lemah. Contohnya misalkan ya, ketika ada lafadz yang sering ditempelkan di masjid-masjid, as-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Itu lafadznya benar, karena memang sholat itu tiangnya agama, sehingga maknanya benar. Tapi yang menjadi masalah, lafadznya itu nggak seperti itu. Maknanya benar, didukung dengan banyak dalil, tetapi lafadznya bukan seperti itu. Lafadznya apa? Wa amuduhus sholah, dan tiangnya, yaitu tiangnya agama, itu adalah sholat, bukan as-sholatu imaduddin, bukan. Atau contohnya misalkan yang terkenal juga di sekolah-sekolah itu, an-nadhafatu minal iman. Benarnya itu, benar maknanya, banyak pendukungnya itu, dalil-dalilnya itu. Tapi lafadznya bukan seperti itu. Lafadznya yang kita jadi masalah itu lafadznya nggak seperti itu. Tapi lafadznya itu at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu setengah dari keimanan. Nah, jadi maksudnya itu, kalau masalah makna mungkin benar maknanya itu. Tapi kenapa benar? Karena didukung dengan dalil-dalil yang lain. Tetapi lafadznya itu terkadang lemah. Nah, jadi di sini kita katakan walaupun hadis ini lemah, lafadznya itu lemah, tetapi maknanya itu didukung oleh banyak sekali dalil-dalil yang lain, sehingga para ulama itu mereka memasukkan ini di dalam kitab-kitab arba'in mereka, termasuk Imam Nawawi, walaupun hadisnya dhaif. Makna hadis ini, kata Imam Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan annal insan la yakunu mu'minan kamilal imanil wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi rasul. Maksudnya di sini, seorang muslim itu iman dia nggak akan sempurna sampai cintanya dia, yaitu hawa nafsu itu maksudnya apa? Cintanya dia, sampai cintanya dia itu mengikuti apa yang didatangkan oleh Rasul, fayuhibbu ma amara bihi, maka orang mukmin itu mencintai apa yang Rasulullah perintahkan, wa yakrahu ma naha anhu, dan orang mukmin itu membenci apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, itu maknanya seperti itu. Jadi maksudnya di sini itu, Rasul ketika mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Maksudnya apa? Dia itu mencintai apa yang dibawa sama Rasulullah. Itu maksudnya apa? Kalau itu perintah, maka kita sebelum mengamalkan itu kita mencintai dulu. Kita mencintai apa yang Rasulullah perintahkan. Setelah itu baru kita berjuang untuk mengamalkan. Ketika Rasulullah melarang sesuatu, kita itu benci dalam hati kita yang dilarang sama Rasulullah itu. Setelah itu baru kita minta bantuan kepada Allah untuk kita tinggalkan. Jadi mengamalkan perintah Allah dan Rasul itu cabang dari kecintaan dalam hati kita. Demikian juga meninggalkan larangan Allah dan Rasul itu cabang dari kebencian hati kita. Kalau kita hanya sekedar mengamalkan tanpa ada rasa cinta, kita meninggalkan sesuatu tanpa ada rasa benci, maka itu akan roboh bangunan seperti itu. Nah, itu kenapa kok para ulama itu mengatakan rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama mahabbah, cinta. Kemudian yang kedua roja, ada rasa harap. Yang ketiga khauf, ada rasa takut. Namanya rukun. Rukun itu apa? Kalau itu tidak ada, ibadah nggak sah. Seperti rukun dalam masalah sholat, kalau tidak dikerjakan nggak sah. Demikian juga apa? Kalau kita itu mengerjakan sesuatu perintah Allah dan Rasul, bukan karena kita itu cinta, nggak cinta kita itu sebenarnya itu, tapi ya terpaksalah itu, maka apa? Ibadah itu nggak diterima sama Allah Ta'ala. Kalau kita itu meninggalkan sesuatu yang dilarang sama Rasul, bukan karena kita itu benci perkara itu, bukan, tetapi karena adat kita nggak seperti itu gitu. Maka apa? Tidak dianggap ibadah, batal, ibadahnya itu batal. Oleh itu, kata ketika bicara masalah ibadah itu, Al-Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan ibadah itu apa? Ghayatul hubbi wa ta'zim. Ibadah itu puncak rasa cinta dan pengagungan. Jadi ini maksudnya. Jadi masalah bicara masalah akidah itu, kalau Syekhul Islam kan beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup semua apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik ucapan, perbuatan, nampak maupun tersembunyi, itu ibadah. Kalau Imam Qayyim itu ghayatul dzulli wal mahabbah, puncak kecintaan dan pengagungan.
Maksudnya apa? Fahami di sini maksudnya ya. Kalau kita mau bicara tentang zat ibadah, ibadah itu tolak ukurnya mana itu? Maka ibadahnya tolak ukurnya pengertian Syekhul Islam. Allah cinta atau tidak perkara. Misalkan gini, jilbab bagi seorang wanita. Kita pengen menilai nih, jilbab itu ibadah atau bukan ya? Jilbabnya itu, seorang wanita berjilbab, jilbab bagi wanita itu ibadah atau bukan? Maka kita katakan Allah cinta dan ridho tidak? Oh iya, Allah cinta dan ridho. Berarti kalau Allah cinta dan ridho, berarti ibadah. Pertanyaan, buktinya mana kalau Allah itu cinta dan ridho? Karena Allah memerintahkan. Allah telah mengatakan, ya, qul lil mu'minina wal mu'minat, yaitu ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri kamu, kepada putri kamu, kepada wanita yang beriman, yudlina alaihina min jalabibihin, untuk mereka itu memanjangkan jilbab mereka. Berarti Allah memerintahkan, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang bukan ibadah. Ya paham ya? Jadi berarti apa? Misalkan jilbab bagi wanita itu apa? Ibadah. Kenapa? Karena Allah mencintai dan meridhoi. Buktinya apa? Allah perintahkan. Itu namanya ibadah. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, wanita yang mereka berjilbab itu, mereka sedang ibadah nggak mereka itu? Orangnya sekarang, orangnya. Kita kan tadi lihat perbuatan dia. Perbuatannya ibadah. Tapi orangnya itu beribadah atau bukan? Maka kita katakan, dia itu ketika mengamalkan itu didasari rasa cinta dan pengagungan Allah enggak? Oh, dia itu kenapa berjilbab? Ya karena budaya kita di Indonesia seperti ini, perempuan pakai jilbab keluar rumah gitu. Nah, kita katakan jilbabnya ibadah, tapi orangnya bukan sedang ibadah. Sehingga apa? Dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan apa? Kita misalkan berjenggot. Laki-laki berjenggot. Jenggot itu ibadah atau bukan? Maka kita cek, Allah itu cinta dan ridho enggak? Ya, Allah cinta dan ridho. Kalau Allah cinta dan ridho berarti ibadah. Buktinya apa? Buktinya karena Rasulullah itu memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot kita. Demikian juga bahkan Allah menyebutkan di antara sifat nabi-nabinya itu mereka berjenggot. Sampai Nabi Musa itu ketika marah sama Nabi Harun itu, Nabi Harun itu jambak jenggotnya itu. Sampai Nabi Harun mengatakan, la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Musa, kamu jangan menjambak rambutku dan jenggotku. Berarti Nabi dan Rasul itu mereka berjenggot. Allah memuji mereka sehingga apa? Itu ibadah. Pertanyaan, lah orang yang berjenggot itu sedang ibadah atau bukan? Maka kita katakan, Anda mengamalkan jenggot itu kenapa? Anda berjenggot itu motifnya apa? Karena saya cinta sama Allah. Allah memerintahkan jenggot, ya saya mencintai perintahnya gitu. Dan saya mengagungkan Allah Ta'ala. Berarti kalau seperti itu Anda sedang beribadah. Kalau dia mengatakan enggak, saya berjenggot ya karena lagi ngetren gitu. Karena jenggot itu lagi ngetren sekarang itu. Berarti Anda itu walaupun jenggot ibadah, Anda jenggot bagi Anda bukan ibadah. Nah itu maksudnya di sini, maksudnya itu seorang yang beriman itu kalau pengen sempurna iman dia itu, hawa nafsu dia, maksudnya apa? Kecintaan dia itu harus tunduk kepada apa yang dibawa sama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, kita harus mencintai. Setelah itu baru kita amalkan. Kalau Rasulullah melarang sesuatu, kita harus membenci. Setelah itu kita baru meninggalkan. Yang penting itu kewajiban kita itu apa? Di sini. Inti kewajiban kita itu di sini. Sedangkan mengamalkan, kemudian juga meninggalkan, itu cabang. Itu cabang. Maka itu apa? Yang penting itu apa? Kalau Rasulullah perintahkan, jangan menolak dan jangan membenci. Bahaya kalau kita itu membenci dan menolaknya. Walaupun Anda mengamalkan, tapi kalau Anda itu membenci, itu bahaya. Maka itu apa? Jangan gara-gara kita itu nggak bisa mengamalkan, akhirnya kita itu harus menolaknya. Harus kita itu nggak suka gitu. Maka itu fahami di sini. Kalau Allah dan Rasulullah itu memerintahkan sesuatu, yang penting kita terima, yang penting kita cinta dengan perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun sampai sekarang kita belum bisa mengamalkan. Kalau dalam masalah mengamalkan, kita terus minta petunjuk sama Allah, supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan. Tapi apa? Jangan sampai gara-gara kita nggak mengamalkan, nggak bisa mengamalkan, akhirnya kita harus membenci perbuatan itu. Itu bahaya sekali itu. Misalkan saya contohkan ya, orang dia itu masih kerja di bank. Kerja di bank. Dia belum bisa meninggalkan. Kenapa? Karena dia punya anak banyak dan dia belum punya kerjaan yang lain.
Dia nggak bisa meninggalkan bank, nggak bisa gitu. Dia tahu riba. Ketika datang ilmu riba itu haram, waduh saya berat ini. Akhirnya apa? Enggak, saya nggak nerima itu. Itu Wahabi saja itu orang seperti itu. Akhirnya apa? Orang itu benci sama kebenaran yang datang. Dia itu benci tentang syariat Allah yang mengharamkan riba itu. Gara-gara apa? Dia tidak bisa mengamalkan. Maka itu bahaya sekali itu orang itu. Orang itu bahaya. Maka kalaupun dia itu belum bisa meninggalkan, belum bisa mengamalkan, minimal kita itu dalam hati kita itu cinta dengan perintah Allah, kita itu benci dengan larangan Allah Ta'ala. Walaupun kita masih di situ. Sehingga ketika kita masih dikerja di situ, kita dapat ilmunya tentang riba itu haram. Ya sudah, alhamdulillah saya dapat ilmu dan saya sadar kalau saya itu jatuh dalam dosa dan maksiat. Saya benci terhadap riba ini. Tapi saya belum bisa meninggalkan. Kita katakan, Anda yang belum bisa meninggalkan, tinggal Anda minta terus sama Allah Ta'ala supaya Allah memberikan solusi. Ya, solusi, nanti Allah akan memberikan solusi kalau kita itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tapi apa? Jangan gara-gara Anda tidak bisa meninggalkan, Anda harus mencaci maki agama Allah Ta'ala. Dan itu yang bahaya. Bagaimana paham ya maksudnya? Bisa terima ya. Dan itu nanti mencakup semua perintah Allah dan semua larangan Allah itu nanti seperti itu. Ada orang misalkan belum bisa berjenggot. Kenapa? Karena masalah kerjaan dia. Karena kalau saya kerja di situ jenggotan bahaya saya ini. Saya bisa dikeluarkan saya kan itu. Akhirnya apa? Ya saya belum bisa berjenggot. Setelah itu datang ilmu masalah sunnahnya jenggot. Mau sunnah, mau wajib terserah lah. Kita itu masalah hukumnya saja itu. Yang penting apa? Memanjangkan jenggot itu termasuk syariat agama kita. Mau hukumnya wajib maupun sunnah itu masalah khilafiyah di antara para ulama. Yang penting apa? Tidak ada ulama yang mengatakan jenggot itu bukan agama. Semuanya mengatakan jenggot itu disyariatkan. Cuma khilafnya mereka itu apa? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Itu khilaf di antara mereka ya, tapi semuanya mengatakan jenggot itu termasuk agama. Kenapa? Rasulullah berjenggot, Rasulullah juga pernah perintahkan berjenggot. Demikian juga para sahabat mereka juga berjenggot gitu. Nah maksudnya di sini, aduh saya belum bisa mengamalkan jenggot itu. Ini enggak, saya enggak terima saya itu. Itu orang Wahabi semua itu. Orang teroris itu. Nah kita, Anda kenapa kok mencaci maki jenggot gitu? Kalau memang Anda itu enggak bisa berjenggot, sudah wes kita akui saya itu enggak bisa berjenggot, tapi saya meyakini jenggot itu sunnah. Atau sunnah atau wajib terserah, tapi kita itu jangan membencinya gitu. Ya, contohnya lagi misalkan ya, saya contohkan cadar bagi wanita. Anda mau terima maupun tidak, kalau Anda belajar fikih mazhab Syafi'i, cadar itu hukumnya wajib bagi wanita. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Anda terima maupun tidak itu. Akhirnya apa? Ada orang gara-gara dia itu nggak bisa bercadar karena harus berbeda dengan masyarakat. Akhirnya apa? Dia benci dengan cadar. Sampai dia mengatakan apa? Cadar itu tanda-tanda teroris dia itu. Kenapa Anda mengatakan seperti itu gitu? Karena saya belum bisa mengamalkan gitu. Anehnya itu Anda nggak bisa mengamalkan itu, akui saja saya salah di sini kan itu. Saya itu salah gitu loh, karena saya itu nggak bisa mengamalkan itu. Tapi apa? Jangan mencaci maki sunnah itu atau syariat itu dan orang-orang yang mengamalkan. Karena kita lihat itu banyak orang seperti itu. Sampai ada beberapa tokoh kiai yang pakarnya mazhab Syafi'i itu, sampai beliau mengatakan itu, ini dosanya kita. Yaitu Indonesia itu termasuk dosanya kita itu apa? Perempuan-perempuan kita itu nggak bercadar. Kenapa? Dalam mazhab kita cadar itu hukumnya wajib. Tapi memang kita belum bisa mengamalkan. Karena kondisi masyarakat budayanya seperti ini. Kalau orang seperti ini kan jujur, bagus orang seperti ini. Dia yang mengakui cadar itu wajib dalam mazhab kita. Tetapi kami belum bisa mengamalkan. Enggak ada masalah. Itu masalah mengamalkan. Itu tinggal Anda nanti dapat solusi dari Allah atau tidak. Tapi yang penting apa? Jangan menolak gara-gara kita itu nggak bisa mengamalkan. Ya, paham tergambar ya? Dan itu nanti apa saja lah gitu. Termasuk saya sering kritik itu apa? Sering nasihat itu apa? Ibu-ibu. Masalah apa? Poligami ya. Kalau memang Anda itu nggak bisa menerima suami Anda poligami, ya nggak ada masalah gitu loh. Wes pokoknya poligami ribut ya, perang wes perang dunia ketiga rumah kita itu. Nggak apa-apa. Anda nggak bisa mengamalkan, tapi apa? Jangan mencaci maki poligaminya gitu. Karena kalau sudah sampai mencaci maki,
sampai membenci, itu bahaya sekali itu. Karena itu membenci syariat Allah Ta'ala. Anda terima maupun tidak, poligami itu syariat Allah Ta'ala kan itu. Anda terima atau tidak itu. Yang penting apa? Kita itu mengakui itu bagian dari agama, dan saya mengakui. Cuma saya belum bisa mengamalkan. Ya kan? Masalah kita itu mengamalkan atau nggak bisa, itu nantilah cabang dari kita itu sudah mencintai dulu perintah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi maksudnya pahami di sini, karena ini nanti masuk ke semua lini itu. Kalau gitu intinya itu kita itu terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu kita harus cinta. Kita harus cinta, dan terhadap larangan Allah dan Rasulnya kita itu harus membenci. Karena itu penting sekali. Nah, itu intinya di sini, itu intinya sikap seorang muslim yang terbaik ketika dia itu sudah dapat putusan Allah, mereka itu sudah tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, walaupun berat. Tapi nanti kalau kita itu merasa berat, pasti nanti Allah akan memberikan solusi. Kita yakin itu saja. Maka itu ketika diturunkan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah itu, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil wal mu'minun, terus itu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan semuanya akan dihisab sama Allah Ta'ala. Akhirnya berat sekali para sahabat itu, sampai akhirnya mereka datang ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, diturunkan kepada kami syariat yang kita nggak bisa memikulnya, kita nggak mampu itu. Akhirnya apa itu? Ya itu ayat itu kita nggak bisa itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah kalian itu seperti orang Yahudi? Ketika diturunkan perintah dan berat, akhirnya mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami nggak patuh. Sudah katakan saja sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, pengampunan Engkau wahai Tuhanku yang saya inginkan. Saya memang ini nggak bisa mengamalkan, saya minta pengampunan Engkau wahai Tuhanku. Akhirnya setelah itu baru diberikan hadiah untuk kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Dan yang lainnya sampai selesai itu kan hadiah yang Allah berikan kepada kita. Jadi maksudnya itu, ketika kita itu punya cinta, maka cinta kita itu harus tunduk kepada apa yang Allah perintahkan dan apa yang diperintahkan sama Rasulullah SAW. Allah Ta'ala menyebutkan di beberapa ayat tentang wajibnya kita itu tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah sudah memutuskan sesuatu, tidak ada pilihan bagi kita. Nggak boleh kita itu memilih-milih, kita itu kritik, kemudian kita itu dan yang ini nggak boleh, karena itu sudah putusan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, fala warabbika la yu'minu, surat An-Nisa ayat 65, fala warabbika la yu'minuna, demi nama Tuhan kamu Muhammad, sungguh mereka tidak beriman. Mereka itu tidak beriman hatta yuhaqqimu kafima syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan kalau kamu sudah memutuskan, mereka tidak merasa sungkan, mereka hatinya itu tidak merasa sebel dengan putusan engkau. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh kepada putusan engkau. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, setelah itu mereka mencari celah-celah, mencari pilihan yang lain. Nah, jadi intinya kalau kita pahami di sini, berarti intinya kita itu harus berjuang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Minimal kalau kita tidak bisa mengamalkan perintah Allah Ta'ala, tidak bisa meninggalkan larangan Allah Ta'ala, minimal rasa cinta kita kepada perintah Allah Ta'ala dan benci kita kepada larangan Allah itu jangan sampai pudar dalam hati kita. Kata para ulama mengatakan, kata Imam Rajabri mengatakan, wal mahabbatus sahihatu taqdadil mutaba'ata wal muwafaqata fi hubbil mahbubati. Nah, jadi nanti cinta itu nanti akan bercabang. Dari cinta ini akhirnya apa? Kita itu nanti akan dimudahkan untuk bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu karena cinta, modalnya itu cinta. Sehingga membangun cinta itu luar biasa. Jadi gara-gara cinta itu akhirnya apa? Kita itu akan mudah mengikuti perintah Allah dan kita itu bisa meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Maka itu ketika seorang muslim itu ketika dia itu mencintai Allah Ta'ala, modal cinta itu modal terbesar.
Kalau kita itu cinta, terus cinta, tapi kita itu terus durhaka kepada Allah Ta'ala, maka berarti omong kosong cinta kita itu. Nah, itu ada seorang penyair mengatakan, tak ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadza la umri fil qiyasi sani'u, law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman ahabba muti'u. Ta'sil ilaha, kamu bermaksiat kepada Allah, wa anta tas'umu hubbahu, dan kamu merasa kamu itu cinta kepada Allah Ta'ala. Hadza la umri, ini fil qiyasi badi sani'u, ini secara akal normal gak masuk akal ini. Orang ngomong cinta-cinta terus tapi dia gak pernah taat kepadanya. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, jika seandainya cinta kamu itu benar, jujur, niscaya kamu itu akan taat kepada yang kamu cintai. Innal muhibba liman ahabba muti'u, karena orang-orang yang cinta, dia itu akan taat kepada yang dicintai. Jadi intinya seseorang itu ketika dia itu punya syahwat, punya cinta, maka kita itu berjuang supaya cinta kita itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan kita itu, ini fahami, nanti kita itu akan diuji cinta kita itu. Kan kita itu kan memang diperintahkan untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, itu kan luar biasa, amal ibadah yang luar biasa. Sampai Allah itu kan mengancam kita, kalau seandainya sampai cinta kita kepada Allah dan Rasul itu kalah, itu sampai Allah mengancam kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubat ayat 24, di situ nanti akan disebutkan 8 perkara jangan sampai itu menggoyangkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, qul in kana aba'ukum, katakan wahai Rasulullah kepada manusia, jika seandainya orang tua kalian, orang tua, wa abna'ukum, anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian, wa ashiratukum, dan ya ashirah itu keluarga besar kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian lagi jaya-jayanya, kita itu takut kalau bangkrut, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal, rumah yang kalian nyaman dengannya. Sebutkan ini, perkara-perkara ini. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi, demikian juga berjihad di jalan Allah Ta'ala, fatarabbasu, silahkan nikmati apa yang kamu cintai, dan itu gak lama, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai akhirnya nanti Allah akan putuskan perkara kalian, yaitu apa? Mati, kalian nanti akan diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau di sini kita perhatiin sini, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada siapa saja yang ada lah, atau semua yang ada di dunia ini. Jadi harus kita itu cinta kepada Allah itu dan Rasul melebihi semua, hatta kepada istri kita, hatta kepada anak kita, semualah itu. Nah itu apa? Tidak boleh kita duakan cinta kita kepada Allah itu, kita duakan kepada yang lain. Tapi fahami di sini, terkadang kita itu sudah cintalah sama Allah dan Rasulnya, cinta. Nanti untuk menakar cinta kita itu lebih besar yang mana, Allah itu akan menguji kita. Tapi ujian kita itu nggak seberat para Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul luar biasa ujian mereka itu. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki, padahal Nabi Ibrahim itu sudah tua renta, nggak punya anak. Nabi Ibrahim itu pengen sekali punya anak, sampai akhirnya qadarullah, alhamdulillah punya anak laki-laki. Namanya hati seorang bapak itu cinta kepada putranya itu biasa. Tapi rupanya apa? Allah pengen menguji cintanya Nabi Ibrahim kepada putranya lebih tinggi atau kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Diperintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa putranya ke Mekah, tempat tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada binatang, tidak ada manusia. Berat sekali Nabi Ibrahim, Masya Allah, beratnya luar biasa. Tapi apa? Cintanya kepada Allah melebihi kepada anaknya. Akhirnya dibawa. Sampai akhirnya apa? Nabi Ibrahim sering berdoa itu, saking apa? Saking ya namanya hati seorang bapak gitu. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, inni askantu min dzurriyyati biwadin, saya taruh anak keturunan saya itu di sebuah tempat
sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman, tidak ada binatang, tidak ada manusia gitu. Inda baitikal muharram, di sebelah rumah engkau wahai Tuhanku, yaitu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhanku, jadikan anak keturunan saya di sana, di Mekah itu semuanya orang-orang yang rajin sholat. Dan sampai akhirnya itu doanya Nabi Ibrahim kabulkan sama Allah Ta'ala. Ketika putranya mulai dewasa, kan biasanya kalau kita punya anak masih kecil itu kan menyebalkan lah itu. Tapi ketika anak kita itu sudah mulai dewasa, anak kita itu sudah mulai Masya Allah lah, kita mulai cinta gitu. Masya Allah, anak saya itu bermanfaat sekarang itu. Allah itu cemburu lagi sama Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Diperintahkan untuk menyembelih putranya. Berat sekali Nabi Ibrahim. Masya Allah, itu ujiannya sampai seperti itu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingat ketika Allah menguji berkali-kali kepada Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim lulus semua. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu lurus dengan ujian-ujian itu. Sampai akhirnya apa? Ya Nabi Ibrahim ngomong kepada putranya, saya melihat dalam mimpi saya itu harus menyembelih kamu, ibu putraku. Akhirnya putranya mengatakan, ya abatif al-matumar, bapakku jalankan yang diperintahkan Allah. Akhirnya ketika Nabi Ismail sudah ditaruh kepalanya, Nabi Ibrahim sudah bawa pisau, Nabi Ibrahim itu gak berani melihat, saking gak teganya. Tapi apa? Itu perintah Allah. Akhirnya di pisaunya tetap dijalankan. Sudah perkiraan Nabi Ibrahim mati wis anak saya itu. Tapi subhanallah itu ketika dilihat, rupanya sudah bukan anaknya, berubah menjadi kambing, sedangkan putranya selamat. Sehingga apa? Terkadang itu Allah akan menguji itu, rasa cinta kita itu kadarnya kemana gitu. Dan ujian itu, kita pengen ngetes lah sih, misalkan itu cinta kita kepada istri kita itu lebih tinggi atau kepada Allah Ta'ala. Nanti ujiannya itu kalau tidak bisa digabungkan. Kalau kita bisa menggabungkan cinta kita kepada istri, cinta kepada Allah, itu gampang sekali itu. Itu kenikmatan di atas kenikmatan. Jika misalkan ini, saya contohkan misalkan ya, saya pengen ibadah. Yang mana ibadah itu diperintahkan sama Allah Ta'ala. Saya sholat, kemudian saya atau belajar, saya mau etikaf, atau saya mau apalah ibadah gitu. Alhamdulillah istri saya mendukung sekali saya itu. Berarti kan bisa bergabung itu. Cinta saya kepada Allah bisa saya jalankan, cinta saya kepada istri bisa saya jalankan dalam kesatuan itu. Itu nikmat di atas kenikmatan. Saya pengen ibadah kepada Allah Ta'ala, saya tidak mau melanggar larangan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Saya akan tinggalkan dosa dan maksiat, termasuk apa? Pekerjaan yang haram. Alhamdulillah orang tua saya mendukung sekali itu. Masya Allah, nikmat di atas kenikmatan gitu. Ketika apa? Saya membenci larangan Allah, didukung sama orang yang saya cintai, mendukung saya, itu luar biasa. Kenikmatan di atas kenikmatan. Tapi ujian itu bukan di sini. Ujiannya kapan? Ketika cinta kita kepada Allah harus dipertaruhkan dengan cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri kita. Itu nanti kita akan milih siapa. Contohnya misalkan kita itu cinta sama istri kita, cinta. Tapi ketika kita mau ibadah, istri kita nggak setuju. Ya kan? Misalkan kita alhamdulillah kenal sunnah, setelah itu apa? Ya saya kenal sunnah, saya tinggalkan dosa dan maksiat, bid'ah, kesyirikan, dan saya tinggalkan gitu. Tapi apa? Taruhannya cinta kita sama istri kita. Nah, tinggal Anda pilih siapa. Ketika kita itu lebih kepada istri condongnya itu daripada Allah dan Rasulnya, berarti ketahuan kadar cinta Anda kepada Allah itu sampai di mana sih? Ada beberapa kejadian ya, ini kejadian nyata. Ada seseorang, dia itu kerja di bank. Dia alhamdulillah kenal sunnah lah, ngaji. Dia sampai gelisah lah kerja di bank itu. Lama-lama dia itu stres juga itu, nggak kuat juga hatinya itu. Akhirnya dia bilang sama istrinya, saya mau keluar dari bank karena saya tahu ini haram, saya gelisah dalam hati, saya kerja nggak nyaman saya itu. Istrinya ngamuk wis pokoknya itu, sampai ngancam kalau kamu keluar saya minta cerai. Bingunglah suaminya itu, saya harus milih siapa ini. Subhanallah itu, dia itu lebih memilih istrinya. Padahal apa? Dia termasuk orang yang kenal sunnah di awal-awal dakwah sunnah di Pekalongan. Di awal-awal loh, bahkan tempat dia rumahnya sempat jadi markas pertama dakwah sunnah itu. Tapi setelah itu apa? Dia lebih milih kepada istrinya. Setelah itu apa? Tidak ada kecuali satu dari dua. Saya tinggalkan kajian atau saya tinggalkan pekerjaan saya. Akhirnya apa? Dia memilih pekerjaan dia, kajian ditinggalkan. Karena sudah malu lah.
Dia ngaji sampai rumahnya jadi tempat pengajian, tapi kerjanya masih di bank. Malu dia itu. Akhirnya apa? Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kajian, sampai menjadi orang awam lagi. Dan itu ada. Orang seperti ini ada. Sehingga apa? Terkadang itu berat. Ketika apa? Terkadang pilihan kita itu untuk menunjukkan cinta kepada Allah tabrakan dengan orang yang kita cintai juga gitu. Ya, entah itu masalah pekerjaan atau masalah apa saja lah gitu. Nah di sini nanti Allah itu akan menakar, oh tahu gitu itu, berarti kita itu masih kadarnya sekian lah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu. Nah itu ada seorang sahabat itu, dia itu sangat bakti kepada orang tua, luar biasa. Sampai dalam riwayat itu, dia itu terkenal orang Madinah yang paling bakti kepada orang Mekah, yang paling bakti sama ibunya. Subhanallah, ketika dia masuk Islam itu, ibunya ngamuk, ibunya itu marah ibunya. Sampai ibunya itu mengatakan kepada putranya, kalau kamu tidak keluar dari agama Muhammad, saya bernazar untuk saya tidak makan, supaya nanti saya mati dengan kelaparan, dan nanti kamu akan dikenal sebagai orang paling durhaka, orang yang membunuh ibunya sendiri. Sedih sekali dia itu, Masya Allah itu. Jadi ketika apa? Saya itu harus memilih gitu, antara Allah dan ibu saya itu. Harus memilih bagaimana. Akhirnya dia datang ke Rasulullah. Bagaimana wahai Rasulullah? Saya nggak bisa ini, untuk menggabungkan nggak bisa itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah katakan jangan ditaati. Setelah itu katakan kepada dia, wahai ibuku, kalau seandainya sampai anaknya putranya pulang, dia mengatakan, wahai ibuku, tetap Nabi Muhammad lebih saya cintai daripada engkau. Saya cinta kepada engkau ibu-ibu, tapi saya tidak akan tinggalkan agama ini. Kalau seandainya engkau ibuku punya 100 nyawa, keluar satu persatu, nggak akan saya tinggalkan agama ini. Maka silakan Anda makan atau tidak, terserah Anda. Akhirnya apa? Ibunya kalah. Setelah itu ibunya harus makan setelah itu. Jadi ternyata apa? Kita itu akan diadu seperti itu. Itu untuk nanti ngetes kadar kualitas cinta kita itu sampai di mana gitu. Kalau kita bisa menggabungkan, Masya Allah nikmat sekali. Nah itu apa? Kita perlu bersyukur ketika apa? Kita itu didekatkan dengan orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang kita cintai itu mendukung cinta kita kepada Allah Ta'ala. Itu perlu kita itu, Masya Allah, nikmat di atas kenikmatan gitu. Maksudnya apa? Saya punya orang tua saya itu mendukung sekali ketika saya itu berbuat kebaikan gitu. Saya kenal sunnah, saya tinggalkan kesyirikan, saya mengamalkan ibadah. Orang tua saya backup saya, Masya Allah, nikmat di atas kenikmatan. Saya ketika istri saya, anak saya, dukung saya semuanya untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Luar biasa nikmat di atas kenikmatan gitu ya. Jadi nikmat mana lagi ketika apa? Saya itu didekatkan dengan orang-orang yang dia akan mendukung saya gitu, untuk mendekatkan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Nah itu apa? Kita perlu bersyukur ketika kita punya orang seperti itu ya. Saya misalkan saya punya orang tua ya, apalagi nama orang tua itu, Masya Allah itu, orang tua itu ya sebagai pelindung kita lah gitu. Ketika kita berdakwah, kenal sunnah, kalau musuhnya itu orang tua kita sendiri, kayak apa rasanya itu? Masya Allah itu. Nabi Ibrahim musuhnya bapaknya sendiri. Nabi Lut musuhnya istrinya sendiri. Kayak apa gitu masa itu? Beratnya hati kita gitu ya. Saya dulu itu sering ya, ketika kan saya di kampung itu kan pertama kali yang kenal sunnah saya itu di kampung. Setelah itu nanti baru kakak saya, alhamdulillah keluarga saya mulai kenal sunnah. Saya ketika kenal sunnah itu saya kumpul sama bapak saya itu. Saya jelaskan, Pak, saya seperti ini. Gimana Pak, siap nggak? Maksudnya apa? Saya sekarang sudah ngaji, dan keyakinan saya, ya acara-acara seperti itu saya nggak ada. Acara ya di masyarakat lah, malam Jumat itu biasanya gitu. Saya akan keluar, saya nggak ikut lagi. Konsekuensinya apa? Resikonya saya akan dicaci maki di masyarakat. Saya akan mengamalkan ini, Pak. Bapak siap nggak? Ya, saya ngomong seperti, Bapak siap nggak gitu? Bapak saya katakan siap. Wes kamu terserah kamu, amalkan kamu, saya akan bela kamu. Ya alhamdulillah. Sehingga apa? Saya walaupun sendirian waktu itu berhadapan sama tokoh-tokoh, saya nggak peduli saya itu. Yang penting apa? Keluarga saya mendukung saya. Kalau saya kan pertama kan saya pegang keluarga. Bapak saya, ibu saya, kakak-kakak saya setuju, wes saya jalan. Saya nggak peduli dengan orang yang mencaci maki saya, nggak peduli saya. Yang penting apa? Keluarga saya setuju. Setelah itu mulai saya itu melebarkan saya ke keluarga besar. Mereka kenal sunnah atau ikut sunnah itu saya enggak, bukan itu yang saya maksudnya, itu nikmat di atas kenikmatan lah kalau mereka dapat hidayah. Yang penting apa? Mereka itu membela saya.
Kan Nabi Muhammad itu kan, siapa yang bela dakwahnya beliau? Abu Thalib. Abu Thalib saja nggak masuk Islam kan itu. Tapi apa? Ketika keluarga besarnya beliau itu mendukung, Masya Allah, nikmat di atas kenikmatan. Nah itu maksudnya itu apa? Anda perlu bersyukur ketika punya orang tua yang mendukung Anda untuk berbuat kebaikan. Punya istri, punya anak, punya paman, punya saudara, punya teman. Masya Allah, itu nikmat di atas kenikmatan. Maka itu intinya hadis ini kita bicara itu tentang hendaknya rasa cinta kita itu tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Hawa nafsu kita itu juga seperti itu. Nanti akan ditempurkan. Termasuk apa? Syahwat-syahwat itu kan banyak, termasuk tidur. Nanti akan kelihatan itu, Anda itu lebih cinta Allah atau tidur Anda gitu. Kita lagi tidur tenang-tenang, asik, azan. Aduh, azan lagi itu, baru asik-asiknya saya tidur kan gitu. Nah, nanti kadar cintanya Anda sama Allah itu akan ketahuan di situ. Dan itu nanti semua lah, kita masuk ke semua bab. Itu masuk ke semua bab, masalah cinta kepada Allah itu nanti masuk ke semua. Kalau kita bisa menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka itu ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling mulia itu seperti itu. Ya, jadi ini intinya di sini kita bicara tentang cinta kita, hawa nafsu kita itu harus tunduk kepada apa yang dibahas sama Rasulullah. Kalau kita tidak bisa, maka kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Dan cinta kita kepada Allah dan Rasul lebih tinggi daripada semua manusia yang ada di dunia ini. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.